Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Poli di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan aquaculture. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Halo sahabat Mina Poli, saya Larasati sebagai host Podcast Mina. Kemarin di episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang proses aquaculture nih, seperti pakan, terus juga kita sedikit banyak menyinggung mengenai kualitas air. Seharusnya tuh kayak gimana sih di aquaculture. Nah, tapi ternyata nih aquaculture itu sendiri tuh gak berhenti sampai di situ aja. Jadi kita juga perlu memikirkan mengenai transportasi dan juga penambahan nilai atau added value pada ikan yang sudah kita panen nih, yang udah kita budidayakan lah istilahnya. Nah, kenapa sih kita perlu bahas ini juga? Bukannya kalau misalnya kita udah selesai nih, udah kita jual gitu ke konsumen, itu udah selesai ya? Well, ketika kita nggak bisa mentransportasikan hasil panen kita dengan baik, itu tuh ikan biasanya bisa mengalami yang namanya kerusakan. Dan ketika rusak, itu otomatis nih kualitasnya akan menurun dan juga harga jualnya pun akan terpengaruh oleh itu. Nah, masalah lainnya juga, kadang atau bahkan mungkin sering ya dialami sama beberapa pembudidaya di luar sana yang namanya oversupply pada suatu daerah. Jadi itu keadaan dimana terlalu banyak yang menjual komoditas yang sama, tapi permintaannya itu tuh gak sebanyak ketersediaannya kayak gitu. Karena ikan sifatnya perishable atau mudah rusak, jadi mau gak mau ya pembudidaya ini ngejual aja gitu supaya ikannya ini gak busuk. Jadi daripada busuk dan gak jadi duit, ya udah dijual murah aja. Oleh karena itu, hari ini kita mau cari tahu nih perjalanan ikan setelah panen itu harusnya seperti apa sih yang mengungkit transportasi dan juga added value-nya. Nah, sekarang bersama kita sudah ada Mas Bayu Mukti Anggara sebagai founder Fishlog. Selamat datang Mas Bayu. Halo, selamat datang Mbak Lara, salam kenal. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Mas Bayu nih ya tentang tadi seperti yang sudah saya ungkit sebelumnya tentang transportasi dan juga pengolahan ikan kali ya bisa disebutnya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut mau nanya dulu nih kabarnya Mas Bayu gimana nih? Baik Mas? Ya, sekarang alhamdulillah sehat banget. Di masa-masa sekarang ini perlu kita syukuri juga. Saya harap teman-teman yang mendengarkan podcast Mina juga dalam keadaan sehat. Amin. Begitupun ikan-ikan pembudidaya. Itu lebih penting ya, kalau ikannya sehat, pembudidayanya harusnya sehat juga sih. Iya, betul. Oke, jadi Mas Bayu, kita mungkin kenalan dulu kali ya. Jadi setahu saya nih setelah mencari dari internet, ternyata Mas Bayu ini eksis juga nih ya di Google tuh, kalau dicari tuh banyak gitu. Oh iya. Oke. Jadi cukup. Sebelumnya itu pernah jadi founder beberapa startup sebelumnya yang bergerak di bidang pangan juga. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kental nih, jiwa entrepreneurnya tuh ada banget nih ya kayaknya. Nah, dari mana sih Mas menumbuhkan jiwa entrepreneur itu? Iya, kalau dibilang kental atau jiwa entrepreneurnya tinggi, saya belum tahu ya gimana cara mengukurnya. Okay. Mudah-mudahan sih habit yang saya bangun sekarang sinkron dengan habit-habit orang sukses yang sekarang udah sukses gitu, supaya tinggal meleverage di situ gitu. Terus cara numbuhin jiwa entrepreneur itu apakah karena dulunya mungkin orang tua pengusaha atau gimana gitu? Ya, ini menarik sih Mbak Laras pertanyaannya, apalagi tadi dimensi orang tua juga. Karena selama ini saya banyak ditanya teman-teman juga, gimana sih dulu backgroundnya apa. Saya selalu awali cerita dengan orang tua, gitu. Jadi saya itu berasal dari Jepara, Jawa Tengah, di mana saya punya orang tua bapak dan ibu. Bapak saya udah almarhum, tapi mereka berdua PNS, jadi dua-duanya PNS guru SD, gitu. Kakak saya 2 bersaudara,
punya satu kakak, itu pun juga PNS sekarang di kementerian. Jadi Mbak Laras bisa bayangin seberapa PNS keluarga saya ya, gitu. Iya, saya ngerti. Oke. Iya. Lebih lebar lagi, jadi ibu saya itu punya 4 bersaudara, gitu, 4 bersaudara. 4-4-nya PNS. Oke, super PNS berarti keluarganya. Ditambah lagi, mereka kan punya suami istri nih, berarti paman saya dan bibi saya. Kalau di Jawa namanya Pak Le dan Bu Le. Itu semuanya PNS. Oke, kebayang ya. Kecuali satu orang memang, ada om saya, beliau entrepreneur yang merupakan mentor saya sampai sekarang. Saya banyak belajar dari beliau juga. Tapi secara garis besar bisa kebayang nih seberapa PNS keluarga saya, begitu ya. Nah, itu yang menarik sih. Kenapa kok malah nggak jadi PNS gitu? Jadi awal mula saya udah mau lulus itu memang orang tua keluarga juga supportnya ke PNS. Bukan karena saya nggak pengen PNS, tapi memang saya coba mencari alternatif lain, sudut pandang lain. Kira-kira apa sih yang menjadi tertarik gitu, menarik saya untuk terjun ke dunia pekerjaan nantinya gitu. Nah, memang salah satunya adalah entrepreneurship journey ini yang menjadi pilihan saya. Karena kalau di kuliah gitu, jadi kan mindset kita udah terbangun dan kita bertemu dengan orang keren gitu ya. Saya melihat entrepreneur ini kok keren gitu, dia kok keren gitu, bisa kaya gitu, bisa membantu orang banyak, dan terakhir adalah yang paling penting bisa berdampak gitu terhadap orang-orang gitu. Nah, itu menurut saya keren sih. Itu yang nggak diajari orang tua saya gitu. Saya mulai pelajari, ternyata kayaknya saya akan terjun ke dunia ini ya. Jadi saya mulai dari industri yang saya pahami gitu ya. Industri yang saya pahami yaitu dunia perikanan gitu. Entah kenapa ini juga nggak bisa saya logikakan bahwa ada rezeki juga. Waktu itu ada yang percaya dengan saya dan tim gitu. Tim saya Mas Reza, sampai sekarang kita masih satu tim meskipun bisnisnya beda-beda. Itu kita ada orang yang percaya menginvestasikan uangnya ke kami. Gitu. Tapi itu pas kuliah Mas? Atau? Betul, pas kuliah 6 bulan sebelum saya lulus. Itu juga yang menyebabkan kelulusan saya telat. Gitu ya. Gitu. Tapi saya nggak menyesali sama sekali. Itu yang penting gitu. Jadi entrepreneurship itu tumbuh, bukan saya berniat untuk tumbuh, tapi memang dari mindset saya sendiri. Saya suka belajar, saya selalu bosan kalau melakukan sesuatu yang rutinitas, yang berulang gitu. Saya tipe yang kasih saya tantangan, saya kasih kerjaan, di situ akan saya carikan metode yang bagus gitu, metode yang proven, yang bagus, terus kemudian kita eksekusi. Udah, saya pengen tinggalin itu, saya pengen jumping to another task gitu. Di situ yang mungkin dari saya sendiri sih, sehingga itu memaksa saya tumbuh gitu. Untuk hari-harinya saya mengikuti mindset itu gitu. Nah, di situ saya belajar entrepreneurship gitu ya. Kalau mau diceritain panjang banget sampai di titik Fishlock ini gitu. Saya bikin perusahaan, di situ perusahaan sosis dan bakso ikan. Waktu itu saya diinvest orang sampai hampir 300 juta gitu. Setengahnya dalam bentuk raw material yang siap diolah, setengahnya dalam bentuk cash gitu, untuk dibelikan alat. Nah, itu sebelum saya kuliah gitu. Waktu itu juga saya punya usaha desain agensi gitu ya, dengan teman-teman. Saya bisa mendapatkan revenue juga dari situ gitu. Bahkan yang bisa saya banggakan adalah 6 bulan atau sebelum saya lulus itu saya udah nggak minta orang tua gitu. Itu yang membuat saya juga bangga sih gitu. Bahkan orang tua nanyain gitu. Kalau di IPB atau di kampus lain di zaman saya itu ada namanya UKT. Jadi UKT itu udah bisa saya bayarkan di semester 8. Sampai saya mundur lulus semester 9, meskipun dibalikin setengah, itu saya bisa bayarkan itu dengan saya juga dapat beasiswa juga. Nah, di situ mungkin saya mulai membuktikan ke orang tua. Meskipun setahun ke depannya tetap orang tua maksa sekali untuk masuk PNS. Masih ternyata. Masih sampai 1 tahun 2 tahun ke depan. Bahkan dari kakak saya sendiri sampai minta-minta berkas saya, scan dokumen, nilai segala macam untuk beliau daftarin ke PNS. Jadi kakak saya sampai mau berdaftarin. Tapi ya saya mencoba untuk
membuktikan, meskipun saat itu saya nggak bisa buktiin apa-apa gitu, karena ya saya nggak bisa jawab gitu. Ya itu rasa lapar yang untuk belajar itu yang membuat saya bisa bertahan ya. Mungkin di situ sehingga jiwa entrepreneur saya tumbuh sampai sekarang gitu, Mbak Laras. Itu menarik banget ya, dan cukup panjang gitu. Dan pastinya mungkin yang perlu kita highlight bahwa itu gak instan ya. Maksudnya Mas Bayu juga selama perjalanan itu sedikit demi sedikit terus memperdalam jiwa entrepreneurship itu. Nah tadi sempat disinggung juga tuh Mas terkait dari fresh graduate sampai akhirnya terbentuklah Fishlock. Ini kan kalau nggak salah Fishlock nih sekitar tahun 2018 ya dibangunnya. Terus lulusnya Mas Bayu itu tahun 2017 atau lebih awal lagi? 2018 Maret saya wisuda. Nah, jadi kan berarti itu jedanya tuh dikit banget ya Mas ya untuk akhirnya jadi Fishlock ini. Nah, gimana sih perjalanannya? Apakah emang udah dipikirin jauh dari sebelum lulus? Udah direncanain mau bikin Fishlock atau seperti apa? Perjalanan karir saya seperti yang saya sebutin tadi. Di awal kan saya mendapatkan investor tuh sekitar 300 juta. Itu saya bangun industri yang memang diajarin saya di kuliah. Gitu ya. Saya kuliahnya teknologi hasil perikanan. Di situ diajarin mengolah ikan menjadi 3 hal. Satu menjadi pangan, yang kedua menjadi obat, yang ketiga menjadi bioenergi di situ. Nah, karena ketertarikan saya di pangan akhirnya, dan orang lain investornya pun itu melihat kami kuat di situ. Makanya kita coba bikin bisnis, bikin industri yang memang di spesifikasi kita. Gitu. Brandnya Tunabe waktu itu, sosis dan bakso tuna dengan segala turunannya. Dari situ kita mencoba untuk grow, mencoba untuk bertumbuh, tapi memang ada beberapa kendala, termasuk juga mindset bisnis kita. Secara execution maupun secara strategi juga belum kuat, yang menyebabkan akhirnya kita coba stop dulu deh. Gitu. Akhirnya kita brand kita patenin, tapi bisnis kita stop dulu. Dari situ muncul mulai beberapa peluang juga yang saya dapetin. Nah, bisnis keduanya ini adalah mengarah ke Fishlock. Jadi di situ saya membantu salah satu alumni IPB juga di bagian budidaya, karena beliau sudah fokus di budidaya dan kadang mengalami kendala juga terkait dengan pasca panennya. Akhirnya saya dengan keterbatasan ilmu saya saat itu mencoba untuk membantu gitu. Akhirnya saya kasih solusi processing ikan gitu. Karena selama ini beliau mengirim ikan hidup maupun mati segar. Akhirnya ada alternatif, kita kasih opsi proses ikan beku. Nah, dari situ mulai tercetuslah ide Fishlock ini. Dari problem yang ada, ternyata banyak petani, banyak nelayan juga yang mengalami problem serupa. Apalagi ketika pada saat musim-musim panen raya. Di situ benar-benar harga drop. Dari latar belakang itu akhirnya kita coba bentuk Fishlock, yang mana kita misinya adalah membantu petani dan nelayan untuk memproses ikan, menghandle supply chain-nya pasca proses aquaculture itu sendiri. Gitu. Jadi kita fokus di post harvest. Terus tantangannya itu selama kurang lebih 2 tahun ini itu tuh apa aja sih Mas di Fishlock? Kalau tantangan sendiri saya bisa bagi jadi 2 ya, technical sama non-technical. Teknisnya misalkan gini, dalam kegiatan Fishlock itu sendiri kita butuh standar. Kita butuh standar kualitas. Nah, standar kualitas juga ini menjadi tantangan yang terus-menerus harus kita tackle sih. Artinya satu kali kita udah kirim standar kita udah provide SOP segala macam, tapi memang dalam operationnya day to day-nya memang harus kita maintain. Nah, di situ menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Yang non teknisnya adalah menyangkut dengan standar itu adalah SDM. Gitu. Jadi gimana cara melatih SDM yang kredibel dari memang tadinya belum mahir sampai benar-benar profesional. Karena SDM ini akan bekerja secara remote dengan kami. Gitu. Jadi ada processing mitra kami di Lampung, di Semarang, dan di berbagai daerah. Itu kita harus mendevelop tim di sana untuk memaintain itu. Nah, di situ menjadi problem juga karena
cukup sulit untuk mendevelop tim remote working secara konsisten dan memang sesuai harapan kita. Tapi saya percaya itu bisa dilakukan. Gitu. Tinggal kita perbaiki metode-metodenya. Iya, seperti itu. Oke, tadi juga Mas Bayu tadi kan menyinggung ya tentang oversupply ini pas lagi panen raya. Nah, ada keadaan lain nggak sih Mas yang mengharuskan kita itu memikirkan tadi kayak penyimpanan dalam bentuk frozen itu tadi? Apakah cuman hanya pas lagi panen raya atau misalnya ada skenario atau keadaan lain yang mengharuskan kita itu memikirkan pengolahan pasca panennya itu? Oke, keadaan lain saya kira satu hal yang penting adalah continuous supply. Gitu. Jadi saya belajar juga dari salah satu alumni kita, Bapak Najib dari KML itu, bahwa continuous supply ini adalah problem utama di industri perikanan. Continuous supply ini adalah sesuatu yang sulit kita janjikan ke customer, sehingga industri perikanan ini sulit untuk berkembang. Jadi nggak secepat industri yang lain. Kita sebut saja industri unggas atau daging, karena kita nggak bisa memprediksi supply yang continue. Nah, dengan post harvest model pembekuan atau pengasinan atau pemindangan itu adalah dalam rangka mendukung continuous supply. Jadi kita bisa menstok ikan-ikan yang sudah dipanen, kemudian kita stok, kita storage di cold storage bisa sampai 2 tahun masa simpannya. Di situ kita bisa maintain harga, menstabilkan supply dan demand. Itu pentingnya apa yang kita kerjakan gitu. Jadi continuous supply itu menjadi isu yang selama ini harus benar-benar diselesaikan sehingga ikan ini menjadi kompetitif dan dari segi market juga ada kepastian sumber dan barang dengan kualitas yang baik di situ. Berarti selama COVID ini harusnya pengolahan ikan ini jadi salah satu solusi yang paling diunggulkan gitu nggak sih Mas? Betul, bisa disebut diunggulkan karena COVID ini kita juga menerima beberapa peluang juga yang memang mengarah ke pembekuan ikan, proses penyimpanan yang mana dari segi pengiriman secara hidup atau fresh itu karena COVID ini tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang sebelumnya. Akhirnya mau nggak mau masyarakat mulai mengurangi ke pasar atau ke swalayan dan growth dari retail atau startup e-commerce ini meningkat hampir 10 kali lipat bahkan gitu. Itu yang kami terima datanya gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang pengolahan ikannya nih Mas. Nah, sebelum ngomongin pengolahannya, saya mau nanya nih Mas, karakteristik apa sih yang dimiliki oleh daging ikan gitu, sehingga nantinya mungkin akan mempengaruhi ke pengolahannya dia? Iya, daging ikan ini menarik sih sebenarnya. Tapi ya saya nggak tahu, informasi saya mungkin bias karena saya tahu detailnya adalah ikan gitu. Anggap saja kita bandingkan dengan daging-daging lain gitu, misalkan unggas atau daging sapi gitu ya. Jadi ikan ini karena dia tinggi protein dengan jaringan penyusun protein yang unik, itu menyebabkan cepatnya spoilage. Spoilage itu pembusukan. Makanya dia ada karakteristik high perishable. Gitu, dia cepat membusuk. Dari karakteristik itu juga yang menyebabkan balik lagi problem tadi itu continuous supply. Kalau kita nggak bisa solve secara sistematis di post harvest, itu akan menyebabkan penurunan kualitas sehingga menyebabkan penurunan harga. Itu yang terjadi. Kalau tidak salah ada istilahnya post harvest loss. Jadi post harvest loss itu PHL, itu ada standarnya. Kalau di Indonesia, ini kalau nggak salah, data yang saya terima terakhir itu 30%. Artinya nilai protein atau nilai kandungan gizi yang ikan yang kita terima sampai kita makan itu hilang 30% selama dalam perjalanan. Macam-macam, bisa dari handlingnya, bisa dari processingnya, bisa dari
penyimpanannya. Jadi macam-macam. Tapi overall 30%. Ini kalau nggak salah range segitulah. Itu akhirnya kita nggak dapat apa-apa. 30% hilang gitu. Di situ akhirnya kita nggak bisa memaksimalkan potensi ikan ini. Begitu. Yang mana kita pengen dapat proteinnya, kita pengen dapat nutrisinya gitu. Itu nggak bisa kita maksimalkan begitu. Oke. Terus kan kalau ikan ini ada ikan air tawar, ada ikan air laut, ada ikan air payau gitu. Nah itu tuh overall sebetulnya karakteristiknya hampir sama semua atau ada perbedaan khusus sih antara jenis-jenis ikan itu? Oke. Untuk ikan tawar laut atau payau, saya kira tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Saat ini hampir kegiatan kami 90% masih di ikan air tawar. Gitu. Kita coba bantu nelayan dan prosesor untuk bikin standar di proses filet, ikan yang bersih perut seperti itu. Tapi saya kira tidak ada perbedaan yang signifikan. Secara proses sama. Secara line proses atau standar hampir sama. Oke, tadi Mas Bayu juga menyinggung kalau misalnya ikan ini tuh high protein. Nah, dengan high protein itu apakah ada cara pengolahan khusus sih Mas buat ikan ini? Oke, untuk cara pengolahan khusus itu pasti ada. Jadi kalau dari kami, kita sudah susun metode mulai dari handling sampai diterima pabrik. Dari situ juga kita punya metode proses, mulai dari processing basah sampai nanti dibekukan, di packing menjadi kering gitu. Inti utamanya adalah menjaga suhu. Menjaga suhu di mana ikan itu tetap dapat diproses dan dilakukan dengan cepat. Itu adalah inti dari prosesnya. Karena kembali lagi ikan ini high protein, kalau dia suhunya naik sedikit nanti akan terdenaturalisasi. Di situ kita harus fokus untuk menjaga suhu, begitu. Oke, terus kalau misalnya dari kan pengolahan ini macam-macam banget ya Mas ya, metodenya ada berbagai cara pastinya. Nah itu apakah tujuannya semuanya supaya hanya fokus pada menjaga protein itu tadi atau biar dia nggak cepat rusak, atau ada tujuan lain sih Mas? Bisa maksudnya pengolahan A misalnya dia tujuannya untuk yang lainnya. Oke, kalau untuk menjaga protein, maaf saya kira nggak protein aja, tapi karena saya biar simpel nyebutnya karena ikan kandungan protein ya. Intinya zat gizi ya. Nah di situ itu pertama tentang menjaga zat gizinya, yang kedua adalah masa simpan. Jadi dengan kita proses, terutama beku atau ikan asin misalkan, itu menjadi lama masa simpannya. Itu akan menyelesaikan problem-problem sistemik yang tadi. Ketika ada panen raya, ketika ada penyakit, ikan stoknya habis karena penyakit, kemudian harga jadi melonjak. Nanti di supply demand itu akan secara sistemik akan balancing gitu. Jadi yang punya stok akan mengeluarkan stok karena di pasar tidak ada barang. Jadi seperti itu fungsi selain dari zat gizi tadi yang terkandung begitu. Oke, terus hasil pengolahan ikan ini tuh bentuknya bisa apa aja sih Mas? Produk-produknya selain mungkin kan kalau yang udah familiar filet nih di pikiran kita. Selain itu apa? Kalau saya sih coba pengen tarik di bukan bentuk akhirnya ya, tapi metode proses. Karena itu yang diajarin dosen-dosen saya juga di kuliah gitu. Ini ilmu yang cukup dasar juga yang saya dapetin dan saya berterima kasih sekali dengan guru-guru saya. Jadi salah satu proses yang paling umum adalah pembekuan ya. Jadi kita bekukan dengan suhu minus 30, nanti akan kita simpan dalam bentuk beku. Itu macam-macam, bisa filet, bisa WGGS, bisa stick, macam-macam. Tapi yang menarik adalah di processing tradisional. Gitu. Processing intinya adalah menjaga kualitas dan memperlama umur simpan kan. Jadi yang lain ada di pengasinan, kita kasih ikan asin, kita jadikan ikan asin maksud saya. Di situ bisa mempertahankan kualitas karena dengan garam itu bakteri-bakteri menjadi mati dan non aktif.
Kemudian ada pemindangan, ikannya direbus yang dilakukan oleh UKM-UKM tradisional, itu ikan dipindang. Kemudian ada bekasam dan lain-lain. Jadi yang menarik di situ sih, post harvest banyak ilmunya, tetapi memang variasinya mengarah ke kebutuhan konsumen kembali. Jadi mengikuti kebutuhan konsumen, tapi utamanya seperti itu tadi. Oke Mas Bayu, terus kalau misalnya inovasi di bidang pengolahan ikan tuh saat ini udah ada apa sih Mas? Kalau inovasi di bidang perikanan ini menarik sih, karena saya juga cukup belajar dalam terkait inovasi-inovasi ini. Yang saya dapatkan adalah di masa sekarang ini dan masa depan, inovasi di perikanan ini akan mengarah ke energi dan makanan yang sehat. Itu jadi akan lebih advance atau lebih berkembang ke arah sana. Gitu. Salah satunya contoh ikan ini bisa dijadikan superfood. Jadi dari ikan itu kita bisa ekstrak kitin, kitosan dari cangkang udang, atau dari gelatin, atau menjadi gelatin dari kulit-kulit ikan, sampai superfood dari jenis-jenis alga, gitu. Itu menurut saya yang harus banyak dikembangkan oleh pemerintah utamanya, karena kita punya dana riset pastinya di situ harus dikembangkan, dan perusahaan atau UKM atau petani harus bergabung, harus terlibat supaya dari grassroots, dari petani juga bisa belajar dan mengencourage mereka untuk menghasilkan ikan-ikan yang sesuai standar untuk membuat superfood itu sendiri. Jadi menurut saya seperti itu dan arahnya akan ke sana. Selanjutnya nih Mas Bayu, saya pernah baca dan dengar juga kalau misalnya ada, kita ini bisa keracunan yang namanya histamin dari ikan. Nah sebetulnya itu tuh, histamin itu tuh apa sih Mas secara simpelnya, dan bisa nggak sih kita dengan pengolahan tertentu menekel itu gitu, mencegah keracunan itu? Terkait histamin saya tahu sedikit tapi tidak studi banyak. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini dapat dicerna dengan mudah ya. Jadi gini, histamin itu memang salah satu protein, biasanya banyak di ikan-ikan pelagis atau ikan-ikan laut. Jarang sekali ditemukan di ikan air tawar ya. Jadi dia protein, salah satu protein dari ikan air laut. Nah, histamin ini akan semakin berkembang, akan semakin menguat ketika ikan ini tidak dihandling dengan suhu yang benar. Kuncinya adalah suhu. Jadi histamin tidak bisa dihilangkan. Ini menurut saya, setahu saya, histamin tidak bisa dihilangkan, tapi dia cuma bisa dijaga supaya rendah. Gitu. Makanya banyak orang-orang keracunan ikan. Nah, itu karena dari pabrik supply chain-nya nggak bisa menjaga histamin itu sendiri. Begitu. Sip. Nah, dan tadi kan kita udah ngomongin tentang pengolahannya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang transportasinya nih, Mas. Nah, setahu Mas Bayu, kalau misalnya transportasi untuk ikan hidup, itu tuh sebaiknya seperti apa sih supaya mengurangi kecacatan fisik misalnya? Untuk transportasi ikan hidup, kalau di Fishlog, sekarang fokus kami memang hampir 99%, bahkan bisa dibilang ya sangat banyak itu di ikan beku ya. Untuk ikan hidup memang ini tantangan tersendiri gitu. Kami memang memiliki metode, tapi dari segi scalability itu tidak akan bisa terscale. Makanya ini harus dilakukan di daerah-daerah gitu. Tipsnya untuk ikan hidup terutama adalah pasokan oksigen, karena ini akan menentukan lama perjalanan itu sendiri. Dari oksigen itu kemudian ada juga quantity yang dikirim, gitu. Di situ juga ada batas standar sebanyak apa ikan dikirim supaya ikan itu sendiri tidak kehabisan oksigen dan masih ada ruang gerak untuk pengirimannya itu. Dan yang ketiga mungkin tipsnya adalah terkait bahan anestesinya, karena memang dalam pengiriman ikan itu ada bahan anestesi. Contohnya adalah gitu ya? Cengkeh, betul, bisa pakai cengkeh atau bisa pakai es gitu. Itu macam-macam metodenya. Itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Mas Bayu tadi kan di-mention kalau misalnya di Fishlog ini hampir 99%-nya itu ngurusin tentang transportasi beku. Nah,
kalau di transportasi beku sendiri itu ada nggak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih banyak gitu? Ya, kalau di transportasi beku kita biasa pakai mobilnya juga khusus, itu mobil berpendingin. Oh oke. Bukan ya. AC tapi beda? Bukan AC. Kalau AC batas minimalnya 16 derajat ya, setahu saya. Kalau mobil berpendingin itu sama seperti suhu cold storage, jadi minus 18, itu standarnya seperti itu. Gitu. Nah, tips-tipsnya adalah pertama yang saya bisa sarankan adalah penataan. Jadi penataan itu penting. Karena beberapa kasus juga kalau penataannya tidak bagus, tidak sesuai standar, itu ada titik-titik di mana ikan itu tidak bisa menerima suhu seperti produk-produk yang lain. Jadi seperti contohnya kita kasih palet di bawahnya, itu menyebabkan suhu dingin itu bisa mengalir di bawah kardus seperti itu. Penataan itu juga ada strateginya yang membuat supaya suhu itu ada sirkulasi di dalamnya, sehingga dalam pengirimannya bisa aman dan tidak ada ikan yang cair. Istilahnya adalah defrost. Begitu. Oke, terus kalau misalnya nih kita pengiriman jarak jauh gitu Mas, yang mungkin keluar pulau atau bahkan mungkin keluar negeri gitu, itu apakah ada perlakuan khususnya lagi yang harus kita perhatikan atau seperti apa? Kalau perbedaan pengiriman lokal atau ekspor, saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan. Balik lagi memang moda transportasinya berbeda. Memang khusus untuk ikan dan daging-daging. Intinya adalah di suhu minus 18, yang kedua adalah di penataan seperti tadi. Kalau ekspor paling perbedaannya di jangka waktu pengiriman. Kalau ekspor bisa 1 bulan hingga 2 bulan tergantung tujuan. Kalau lokal mungkin 1 sampai 5 hari. Jadi masih bisa bertahan. Seperti itu. Oke. Nah terus Mas Bayu nih, sekarang kita mau nanya tentang fish log-nya nih Mas. Sebetulnya saya masih agak bingung sih, fish log ini apakah dia punya kolam budidaya sendiri, terus sampai kegiatan pasca panennya kayak produksi sendiri semua, atau lebih konsepnya kayak bermitra gitu dengan pembudidaya-pembudidaya yang udah ada? Oke, ini menarik sih karena beberapa orang juga masih belum clear ya dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi secara misi sebenarnya sudah clear. Kita coba pengen membantu atau mensupport berikut andil dalam post harvest perikanan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kita lakukan adalah kita melakukan assessment. Jadi kita lebih ke consulting dan assessing dan maintain supply chain. Jadi kita tidak punya kolam budidaya, kita tidak punya pabrik, kita tidak punya transportasi, tetapi kita secara integrated sistemnya berjalan di standar fish log, begitu. Jadi contoh, ada petani yang dia mau dibantu proses ikannya sampai dikirim ke dia lagi dalam bentuk beku. Jadi kita tidak melakukan pembelian ke petani, tapi dengan sistem kita coba mengasistensi petani untuk melakukan proses. Nanti di pabrik kita akan bantu di quality control, nanti di pengiriman kita akan bantu mengatur jadwal dan dalam proses penataan, sampai di pergudangan kita bantu untuk menyusun stok hingga secara FIFO, first in first out. Di situ pentingnya dalam menjaga rantai supply. Jadi kita mencoba untuk agile, kita mencoba untuk lincah supaya bisa menghandle seluruh supply chain seperti itu. Berarti fokusnya bisa dibilang untuk meningkatkan nilai produksi dari hasil panen pembudidaya gitu nggak Mas? Betul, dengan kualitas yang sesuai standar. Begitu. Oke deh Mas Bayu. Jadi ini tidak terasa ya, kita ternyata udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol. Kita udah sampai di penghujung podcast Mina hari ini. Nah mungkin boleh dikasih tahu nggak nih Mas, harapannya ke depannya untuk generasi muda di aquaculture seperti apa? Soalnya kan Mas Bayu juga mewakili anak muda nih ceritanya. Iya, saya sih masih menganggap diri saya masih muda. Oke, mungkin harapannya gimana Mas ke depannya nih? Iya,
harapannya saya sendiri sebagai generasi muda sih, kita intinya adalah kita menempatkan diri sebagai alternatif solusi dan memberikan inovasi kepada ekosistem perikanan, begitu ya. Saya memposisikan kita teman-teman generasi muda harus bisa memberikan alternatif dan menyumbangkan inovasi kepada ekosistem perikanan. Tadi saya ulangin lagi. Kita sebagai anak muda harus banyak belajar dengan petani dan nelayan yang sudah puluhan tahun, gitu. Jadi jangan membuat kolam baru misalnya. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi kita dituntut untuk inovatif dengan zaman kita, dengan branding kita milenial. Kita dituntut inovatif. Saya harap kita benar-benar bisa menganalisis masalah yang ada di petani dan nelayan, begitu. Jadi kita bisa mencarikan solusi, kita bisa melakukan problem solving dengan nelayan, bekerja bersama mereka untuk mencarikan alternatif solusi supaya dari segi budidayanya, dari segi processingnya, dari segi marketingnya, itu nelayan dan petani bisa lebih berkembang lagi dan lebih besar lagi di situ. Saya ingin anak muda bisa menempatkan di situnya. Sudah dicontohkan sebenarnya di jaringan DigiFish dari teman-teman yang lain, banyak yang melakukan inovasi seperti fintech, memberikan pendanaan sehingga petani bisa melakukan budidaya kembali. Kemudian dari segi IoT, membuat alat-alat pintar untuk mendukung produktivitas pembudidaya, kemudian inovasi di supply chain seperti yang sekarang sedang kami kerjakan, begitu. Jadi kita ingin meleverage ekosistem ini supaya lebih berkembang lagi dengan cepat, begitu. Itu sih yang saya harapin kita sebagai generasi muda untuk bisa membantu mereka, gitu. Oke, berarti menyediakan inovasi untuk menjawab problem yang ada gitu ya Mas ya? Betul. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Bayu karena hari ini sudah mau bercengkrama dengan saya dan juga sahabat Minapoli yang hari ini dengerin. Semoga setelah ini semakin banyak yang terinspirasi gitu ya untuk mengembangkan lagi aquaculture di Indonesia. Thank you guys for listening. My name is Larasati Puspita Dewi. My name is Bayu from Fishlog. See you in another episode. Goodbye.